bersama dengan kepala. Bapa, pagi yang cerah kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami bersyukur kepada Engkau. Terlalu baik Engkau dalam hidup kami. Kami rasakan bagaikan kami hidup di Goshen dalam pemeliharaan Engkau. Terima kasih Tuhan. Masalah boleh ada, penyakit, musik, kematian ada, tapi bangsa Israel terhindar di Goshen Tuhan daripada maut, dan kami juga merasakan kebaikan Tuhan. Sebagai tanda kebaikan Tuhan, kami menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi kami. Terima kasih Bapa dalam segala doa. Amin. Shalom. Pagi, mari kita akan membaca firman Tuhan Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal 3 ayat pertama sampai ayat 19. Habakuk pasal 3 ayat pertama sampai ayat 19. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan telah berdengar kabar tentang Engkau pekerjaanmu ya Tuhan, ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam muka ingatlah akan kasih saya. Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Sefat keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar matahari dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatan Tuhan. Mendaluinya berjalan penyakit sampah dan demam ikut jejaknya. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang, ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, mereda bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusian tertekan, kain-kain bertenda tanah Median menggetar, terhadap sungai-sungai ya Tuhan, terhadap sungai-sungai kamu bangkit, atau terhadap mu amarahmu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Musuhmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah Sela. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu laut. Samudra raya memperdengarkan suaranya, jangan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang layu, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau menemukan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan Sela. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya yang mengamuk, untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetar hatiku, mendengar bunyinya menggigil bibirku. Tulang-tulangku akan kemasan segar, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan datangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba tahara dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai, dan Tuhan berada dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku jejak di bukit-bukitnya. Lihat bagaimana doa Habakuk.
Habakuk sebagai nabi, dia melihat bagaimana penderitaan bangsa Israel dalam penderitaan, tetapi dalam doanya yang sangat menarik yang kita lihat pada hari ini, pada ayat 17 dan 18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil buah zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba tak dari kandungan, dan tidak lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai dan Tuhan beriaya dan Allah menyelamatkan aku. Lihat bagaimana Habakuk ini, ya, sekalipun dikatakan pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun menyewakan, ladang tidak menghasilkan buah, tetapi Habakuk kata, aku bersorak-sorai, beria dan hati mengucap syukur dengan apa yang ada. Apa yang dialami oleh Habakuk, dia mengucap syukur sekalipun potong ara, dengan perhatian sekalipun kita tidak punya uang, sekalipun dalam keadaan ekonomi krisis, sekalipun kita dalam masalah, sekalipun kita ada persoalan, tetap kita mencari Tuhan, kita tetap bersyukur dengan apa yang ada. Dan hari saya bangga dengan saudara tetap mencari Tuhan, sekalipun hidup dikatakanlah cukup, tapi bersyukur dengan apa sekali, tidak seperti apa yang terbayangkan. Tapi Habakuk, dia tetap bersorak-sorai, tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara juga bagaikan Habakuk yang tetap bersyukur dengan hidup yang dijalani. Satu perkara, Tuhan tidak akan tinggalkan hidup saudara. Saudara percaya? Amin. Benar Bapa di surga, doa Habakuk bagian doa kami semua. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan, anggur tidak hati dengan pengertian apa yang kami bayang tidak jadi satu kenyataan. Tapi kami belajar bersyukur dengan hidup yang kami jalani. Kami belajar hidup yang kami hadapi, Tuhan, satu perkara Tuhan akan lalukan. Engkau akan lalukan daripada masa itu. Tuhan tetap menyolong dan menyertai kami. Sebab Engkau berkata, Engkau sekali-sekali tidak akan tinggalkan kami. Engkau sekali-sekali tidak membiarkan kami. Kami serahkan hidup kami semua kepada Engkau. Buat anak kami, suami kami, istri kami, cucu kami, usaha pabrik kami, semua kepada Engkau. Engkau yang memelihara kami dan Engkau juga menyertai kami. Terima kasih Bapa, memberikan besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja sedepan. Berikan kesehatan yang prima, pelihara keluarganya, berikan hikmat yang dari Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu terjadi buat bangsa kami Indonesia, jangan kami mengalami gelombang ketiga Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu terjadi bangsa kami Indonesia, mereka mau divaksin dengan perhatikan protokol kesehatan. Terima kasih Bapa di surga, saudara terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.